Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antal azizul ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini. Alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berjumpa kembali di sini. Dan di kesempatan yang sekarang, marilah kita melanjutkan pembahasan kita mengenai budak angon atau Satrio Piningit, di mana di kesempatan yang kali ini saya akan mengetengahkan sebuah judul mengenai rahasia dan hikmah keterpingitan budak angon atau Satrio Piningit. Bahasan mengenai keterpingitan budak angon atau Satrio Piningit setidaknya pernah saya sampaikan dan sajikan kepada sahabat sekalian. Kali ini saya akan lebih mengupas lagi mengenai rahasia dan juga hikmah dari keterpingitan tersebut. Budak angon atau Satrio Piningit, beliau di antara kita bukanlah sosok yang tidak terkenal. Beliau bukanlah sosok yang tidak dikenal. Dimanapun beliau berada, di lingkungan seperti apapun, orang-orang akan dengan sangat cepat mengenalnya dan juga menerima kehadirannya, mencintainya dan menyayanginya. Beliau adalah kecintaan yang sangat bagi orang-orang yang benar-benar mencintainya dan juga menyayanginya. Akan tetapi beliau juga seseorang yang dibenci karena rasa iri dengki dan juga hal-hal yang memang bisa dibilang sulit diterima oleh orang lain tentang sesuatu yang istimewa di dalam dirinya bagi orang-orang yang membenci dan tidak menyukainya. Kedua keadaan tersebut selalu ada, selalu melingkupi, selalu bertolak belakang dan hampir selalu ekstrim. Beliau secara lahir dan secara batin sangat terkenal di lingkungan keberadaannya. Namun demikian, beliau bukanlah dari golongan orang-orang yang berpolitik, bukan dari golongan orang-orang yang dikenal kiprahnya secara nyata untuk saat ini, akan tetapi di setiap sepak terjangnya, beliau yang sedang melakonkan diri sebagai seseorang yang terpingit selalu dikenal dan selalu terkenal, dikarenakan budi pekerti dan juga keistimewaan akhlak dan karakternya. Beliau adalah sosok yang terpingit setengah-setengah, secara lahir dan secara batin. Beliau tidak bisa untuk selalu secara lahir dan secara batin terpingit secara bersamaan. Beliau seakan-akan bersembunyi di dalam terang, seakan-akan terasing di dalam keramaian. Beliau melakukan lakon sepi ing pamrih rame ing gawe, bersembunyi di dalam terang, mengasingkan diri dari keramaian. Tindakan-tindakannya tersebut, keadaan-keadaan tersebut bukanlah dengan tanpa maksud dan tanpa tujuan. Untuk ukuran manusia biasa seperti kita pada umumnya,
apabila beliau menghendaki untuk terkenal secara nama, untuk mencapai jabatan yang tinggi, untuk meraup harta yang berlimpah ruah, insya Allah itu bukanlah sesuatu yang sulit baginya. Dikarenakan beliau selalu mendapatkan kesempatan-kesempatan emas yang pasti sangat menggiurkan orang pada umumnya. Akan tetapi kesempatan-kesempatan tersebut selalu beliau tolak. Karena apa? Karena itu bukanlah tujuannya, itu bukanlah keinginannya. Tujuan beliau, keinginan beliau adalah untuk menuntaskan sejarah yang tertinggal, sejarah yang terlupakan, sejarah yang terlalaikan, mengenai kisah-kisah dari masa lalu yang diembankan, yang ditanggungkan oleh para leluhurnya. Beliau adalah harapan kita. Keterpingitan beliau benar-benar beliau sengajakan, di mana tentu saja itu dikarenakan dan berkat pertolongan serta hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari beliau merahasiakan jati dirinya, memingit dan membiarkan lahir batinnya terselubung oleh kerahasiaan yang susah disibak oleh manusia biasa atau manusia istimewa yang belum bisa sampai kepadanya, adalah karena beliau ingin melihat ketika beliau menjadi seseorang yang jatuh tersungkur ke tanah, rata dengan tanah. Beliau ingin melihat siapakah yang akan mengulurkan tangannya. Ketika beliau menjadi orang yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, beliau ingin melihat siapakah saja yang pantas untuk dijadikan orang yang menjadi siapa-siapa dan menjadi apa-apa. Kelak ketika masanya beliau mulai menanggung atau mengemban tanggung jawabnya. Ketika beliau dengan sangat lapang hati, dengan sangat lega, legowo, dengan sangat lapang jiwa, besar jiwa, menerima penghinaan dari orang-orang sekelilingnya. Beliau ingin melihat siapakah orang mulia yang pantas untuk mendapatkan kedudukan mulia, yang pantas untuk dipercaya, untuk menjunjung dan turut serta dalam bahu-membahu mewujudkan kemuliaan bersamanya. Itulah kurang lebih alasan dan rahasia serta hikmah keterpingitan beliau. Mudah-mudahan kita semua adalah orang yang beruntung, yang menjadi bagian dari mereka-mereka yang pantas untuk bahu-membahu bersama beliau. Amin, Allahumma amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Budak Angun atau Satrio Piningit, beliau sengaja menistakan dirinya hanya untuk melihat kemuliaan-kemuliaan dan memberikan kepantasan kepada orang-orang yang mulia yang memang pantas untuk mendapatkannya. Sampai jumpa di konten yang lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.